Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abu Zar Gifari dengan NPM 20542310002 dengan program studi Teknologi Industri Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dengan dosen pengampu Ibu Dery Amnati. Pengertian distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya itu sendiri. Itu adalah distribusi frekuensi. Berikut adalah langkah-langkah mengerjakan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah tentukan banyaknya kelas yang diperlukan dengan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya keseluruhan data. Menentukan rentan data. R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. X di sini adalah data yang diketahui. Bagilah rentan data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Oke, panjang kelas sama dengan R, rentan data atau jangkauan, dibagi banyaknya kelas, sama dengan K. Tentukan ujung kelas pertama. Pilihlah data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu batas bawah sama dengan ujung bawah atau UB dikurang setengah SPT atau satuan pengukur terkecil. Menentukan batas atas kelas pertama, yaitu BA batas atas sama dengan batas bawah tambah panjang kelas. Yang berikutnya menentukan ujung atas kelas pertama. Dengan rumus ujung atas sama dengan batas atas tambah setengah satuan pengukur terkecil. Itu adalah daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelasnya pada ujung kelas sebelumnya. Tambah terus. Untuk tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Berikutnya yang terakhir ada jumlahkan kolom frekuensi dan periksalah apakah hasilnya sama. Dengan banyaknya total yang mengamatan dan keseluruhan data yang diketahui. Contoh soal, diketahui banyaknya data analisis pada praktikum dari 27 orang mahasiswa. Berikut adalah tabel yang disajikan atau tabel yang diketahui. Di sini ada 44 yaitu data yang terkecil. 44 adalah data yang terkecil, serta 78 adalah data yang terbesar. Jawab soal. Data yang terkecil yang sudah diketahui itu 44 dan data yang terbesar itu ada 27. Jadi untuk mencari jangkauannya itu 78 data terbesar dikurang 44 data terkecil sama dengan 34. Jadi rentang jangkauannya adalah sebesar 34. Kedua itu banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N di sini sudah diketahui yaitu 34, jadi tinggal dimasukkan sama dengan hasilnya 6,05. Jadi banyaknya kelas adalah sebanyak 6 kelas. Untuk mencari panjang kelasnya, nih 34 dikurang 6. 34 ini adalah jangkauannya, 6 adalah banyaknya kelas. Jadi jangkauan dibagi banyaknya kelas. 34 dibagi 6 sama dengan 5,67 yang paling mendekati adalah 6. Jadi dibulatin. Yang bawah kelas pertama adalah 44. Saya memakai 44 di sini. Ini adalah tabel dan frekuensinya. Jadi 44 ditambah 6, terus begitu jadi 44 sampai 49, 50 sampai 55, 56 sampai 61, 62 sampai 67, 68 sampai 73, 74 sampai 79. Terus dengan frekuensinya
44 sampai 49 banyaknya data ada 5. 50 sampai 55 banyaknya data ada 7. Jadi terus begitu sampai di 74 sampai 79 banyaknya data hanya 1. Selanjutnya mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah dengan rumus batas atas ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk mencari batas bawah, itu ujung bawah dikurang setengah, yaitu ujung bawahnya itu ada 44 dikurang setengah sama dengan 43. Batas atas untuk mencarinya yaitu batas bawah ditambah P. P itu adalah rentan kelas atau panjang kelas, yaitu 43,5 ditambah 6, 9,5. Ini adalah tabelnya. Jadi 43,5 ditambah 49,5 dibagi 2 sama dengan 46 gitu, terus sampai di 73,5 sampai 79,5 dibagi 2 sama dengan 76,5. Berikutnya distribusi frekuensi relatif. Frekuensi maksimal kelas dijumlah dengan frekuensi dikali 100%. Frekuensi ini adalah tabelnya. Jadi untuk mencari jumlah untuk mencari frekuensi relatif, yaitu frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan frekuensi dikali 100%. Jadi 5 frekuensi masing-masingnya itu misalnya 5, 7, 8, 3, 1. Jadi 5 dibagi 27 hasilnya itu dikali 100% sama dengan 18,5. Di frekuensinya sama dengan 5 dibagi jumlah frekuensi hasilnya itu dikali 100%. Begitu terus dari frekuensi relatif sampai di data 1 dibagi jumlah frekuensi yaitu 27, hasilnya itu dikali 100% sama dengan 3,70. Untuk mencari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari didapat dari penjumlahan banyaknya data per interval dengan frekuensi per batas kelas. Jadi 5 didapat dari 44 sampai 49, itu banyaknya data ada 5. Kurang dari 49 itu ada 5 datanya. Kalau kurang dari 43 itu tidak ada, jadi tulisan 0 di sini. Hasilnya juga 0. Untuk data 50 sampai 55 itu ada 7. Kurang, jadi ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 12. Terus seperti itu sampai di 27. 27 dibagi banyaknya data dari 79 ke bawah itu juga 27, jadi 27 dibagi 27 dikali 100% sama dengan 100. Jadi kalau untuk presentasi kumulatifnya itu didapat dari presentasi kumulatif kurang darinya ini. Nih. 5, 12, 20, 23, seterusnya itu dibagi banyaknya frekuensi yaitu 27, 5 dikali 27, jadi 5 dibagi 27 dikali 100% sama dengan 18,52. Ini ada distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sama seperti yang kurang dari, tapi lebih dari ini bedanya hanya di pengurangan. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari didapat dari pengurangan banyaknya data per interval kelas dengan frekuensi per batas kelas. Di intervalnya banyaknya data per interval kelas dikurang dengan banyaknya data di batas kelas. Jadi misalnya 49,5 ke bawah itu ada berapa kelas,
dikurang dengan jumlah 50 sampai 55, datanya ada berapa kelas. Jadi dari sini dimulai dari yang terbesar ke yang terkecil. 7 dikurang 5 jadinya 22 dikurang 7 sama dengan 15, gitu seterusnya sampai ke 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ditulisnya di 79 ke atas itu tidak ada datanya. Untuk mencari persen kumulatifnya juga sama, dari persen distribusi kumulatif kurang dari. Jadi persen kumulatif didapat dari masing-masing frekuensi kumulatif kurang dari dikali dengan jumlah frekuensi. Jadi 27 dibagi 27 dengan 1 dikali 100%, hasilnya tetap sama 100%. Itu seterusnya 22 dibagi 27 dikali 100% sama dengan 81,48. 15 dibagi 27 dikali 100% sama dengan 55,5, gitu seterusnya sampai 0 dibagi 27 dikali 100%. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.